sore kita berkumpul kembali di dalam rumah Tuhan. Kita akan menemukan satu ujian mengirim
kami ya Yesus, Tuhan ada kuasa di atas kami ya Bapa. Ketika kami percaya Yesus, Engkau satu-satunya yang bisa kami yang hidup ya Bapa. Kami yang sakit ya Bapa, boleh disembuhkan ya Bapa. Kami yang boleh dikuatkan ya Yesus Tuhan. Kami boleh ya Bapa mengalami problem-problem ya Yesus Tuhan. Kiranya boleh dijadikan kuat bagi daripada kami Bapa atas setiap masalah yang kami hadapi ya Yesus. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan untuk semua yang masih memberikan konsep kami Bapa. Kiranya Engkau tahu yang batas dari isi hati kami ya Bapa. Kami ya Bapa untuk tidak menuju dan Engkau sucikan kuduskan kami ya Bapa. Apa yang kami kerjakan pada saat ya Bapa, terus menyenangkan hatimu ya Tuhan. Kau berkati ya Bapa, setiap time mulai yang menyanyi Engkau, kau pakai mereka yang Bapa dengan luar biasa di dalam Kau ya Bapa. Maka segala juga ya Bapa hamba-Mu yang Kau menyampaikan kebenaran akan firman-Mu ya Yesus. Yang Kau pakai lagi di dalam pelayanannya dapat jiwa banyak yang karena besar kuasa Tuhan yang disediakan hamba-Mu. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan kami setiap yang Bapak kami datang ke kami Bapa. Segala puja syukur kami datang ke dalam hadirat-Mu. Haleluya, haleluya, amin. Silakan duduk, kita akan lanjut dengan pujian. Bersyukurlah kepada Tuhan.
sore semuanya. Mungkin saya minta sedikit waktunya ya untuk saya menyaksikan kasih kemurahan Tuhan di sepanjang minggu ini. Gimana gitu ceritanya? Itu beberapa hari yang lalu mungkin terjadi sesuatu hal yang bisa bilang kita sebagai manusia bisa percaya bisa enggak, tapi itu memang saya sering rasakan sendiri. Jadi sesuatu hal yang kita tidak bisa katakan pada orang lain, mungkin itu kita nampak pada diri sendiri. Dan beberapa hari yang lalu saya sempat bertengkar sedikit dengan Koko, dan itu entah bagaimana saya juga kurang paham ya. Awal mulanya memang ketika saya pesan aplikasi lewat Alpha itu, saya kira itu memang dikirim hari itu juga. Sampai saya sebelum tidur itu saya cek udah setengah 12 lewat. Itu saya pikir oh ya sudah, mungkin dari pihak Alfamart juga udah tutup buat kiriman drive-thru kan sekitar jam 9, jadi jam 10 itu memang udah nggak bisa kirim kayaknya. Saya tunggu sampai jam setengah 12 malam lewat itu, ya sudah, jadi sudah mau off. Kebetulan teman saya itu telepon, dan si Koko itu kan memang udah tidur dari sore, katanya merasa capek. Ya oke lah, tidur aja dulu. Saya kan nggak kepikiran bahwa nanti gimana enggak. Jadi kita hanya berkomunikasi biasa seperti biasa. Saya punya banyak teman yang memang bukan dari istilahnya sini ya, bukan dari Indonesia ya. Secara via video call kan juga kita sering share, sering bertanya soal kehidupan satu sama lain antar teman. Di situ baru sekitar 5 menit saya terima telepon, saya masuk ke kamar. Saya pikir ya sudah, karena memang kan saya nggak ada apa-apa, cuma obrolan biasa gitu, cuma sekedar kayak bertanya soal masalah pekerjaan atau soal kamu sehari-harinya di Indonesia gimana, di daerah di sana gimana gitu kan. Kebetulan si Koko itu bangun, dan mungkin mindsetnya Koko itu di dalam pikirannya entah apa yang dia pikirin, kita salah paham, akhirnya saya shock ribut entah gimana. Saya pikir oh ya udah, kalau misalkan kamu beresin ya sudah, tunggu aja besok hari Senin kita selesai beresin, kamu pulang silahkan kita gerang juga nggak apa-apa, karena kan ini udah tengah malam. Saya bilang, dia tetap dengan emosinya bilang enggak, selesai hari ini juga begini mana, gue minta kakak lo, gue minta ini lo. Udah iya, kalau mau gue kasih besok, tapi nggak sekarang. Gue bilang gitu. Udah dari kemana-mana itu masalah gini mulu, ya udahlah bayar mahal, udah terserah lo mau gimana deh. Udah selesai gitu, ya udah saya pikirin entah dia keluar, saya masuk balik ke kamar, saya matikan lampu sempat sebentar. Memang sudah lama juga saya pernah mungkin sedikit cerita ya sama Ibu Gembala gitu. Sering terkadang kalau lagi saya sendiri itu di kamar ada sesuatu yang manusia mungkin nggak percaya atau percaya, tapi itu senang banget itu ngeganggu kalau saya lagi sendiri. Kecuali saya ada teman berdua, dia nggak berani datang, nggak berani dekat gitu. Karena dimanapun saya ada itu selalu dia ikut begini. Entah itu dalam bentuk apapun, saya nggak begitu jelas, tapi ada yang nggak tahu gimana. Mungkin setelah saya mati lampu, mau tidur nggak jadi, akhirnya Koko masuk lagi nyalain lampu, dia mau kemasin barangnya. Saya bilang nggak usah ini, udah ya udah terserah lo aja deh, mau pergi deh, dan gitu kan. Aku jalan Koko gitu. Udah saya duduk di tempat tidur, dan entah gimana, udah setelah itu nggak, saya bukan perasaan ya, jadi di dalam hati langsung kayak terbawa emosi, langsung nangis. Dan udah dari situ saya udah nggak ingat apa-apa lagi, dan nggak tahu sampai jam berapa saya di sana, jam 2:30 lewat. Tiba-tiba di dalam kamar itu sudah ada Bapak Gembala, sudah ada Desi. Saya nggak tahu apa-apa. Terus ya mungkin secara ini ya, sekiranya saya juga lagi nggak tahu gimana atau gimana. Memang secara ini kan orang Kristen apa sih, nggak ada yang respon apa sih, nggak ada yang pernah sampai sebegitunya. Tapi ini sudah saya alami sekitar 3 kali
ini kalau nggak salah. Dan ini yang mungkin agak lama. Biasanya itu saya ngarep cuma sebentar doang, yang mungkin dibantu sama yang lain, sama atau sama siapa. Dan kebetulan juga itu bukan lagi pergi, lagi ada urusan keluar kota dan nggak ada yang bisa diminta tolong. Kata Koko bilang, dan waktu itu yang Koko ingat ya cuma telepon Bapak Gembala buat minta tolong, karena kan di rumah juga istilahnya kayak papa nggak bisa bantu, mama juga kan nggak bisa gimana gitu. Jadi ya udah selesai itu sampai jam 3 lewat 3 ada saya dalam enak merepotkan Bapak Gembala tengah malam hampir subuh sampai jam 3 kalau saya Bapak Gembala itu baru pulang. Yang mulai dari situlah gimana ya, secara mungkin gimana ya, pelayanan saya tetap untuk melayani Tuhan juga tetap, cuman pikiran yang nggak tahu tentang kemana atau gimana itu mungkin yang dimanfaatkan oleh si iblis untuk datang, untuk masuk, untuk apapun itu. Dia selalu mengajak saya pulang, dan ini juga yang bikin saya gimana ya, berdampingan memang dia. Jadi setiap saya pergi ke luar kota atau gimana, jadi selalu ada yang kayak begitu, suka sering ngajak saya, ayo cepat pulang, cepat pulang, cepat pulang. Selalu begitu, dan sampai sekarang pun begitu. Jadi kadang saya nggak bisa jauh dari rumah begitu. Kadang ada aja yang bikin saya nggak betah, yang lagi-lagi kembali ke rumah, lagi-lagi kembali ke rumah. Itu yang masih saya bawa dalam pergumulan 2 sampai dengan saat ini, buat terlepas dari itu semua. Entah itu milik siapa dan entah itu bagaimana juga bisa mengikuti saya juga nggak tahu bagaimana. Dan ya mudah-mudahan nanti dengan terus berproses juga Tuhan bisa membuka jalan untuk melepaskan saya dari si jahat, dari si iblis, dari segala macam itu. Ya bisa dibilang kalau orang kasar bilang malu-malu kasat mata ya, entah itu bagaimana bentuknya entahlah, tapi saya sering sih memang kadang-kadang ini, cuman biasanya saya cuek, biasanya saya udah bodo amat lah, aku ngomong itu juga nggak apa-apa, mau gini juga nggak apa-apa, yang penting nggak sama-sama saling ganggu aja. Dan kemarin itu ya memang benar-benar ya Tuhan izinkan terjadi, ya bukan Tuhan izinkan terjadi karena memang kesalahan saya juga terlalu ini, di dalam pikiran terlalu kosong, dalam diri juga terlalu lengah. Itu yang mungkin bisa saya saksikan juga. Dan terima kasih untuk Bapak Gembala, mungkin juga untuk keluarga Pastori, untuk Kali Desi juga yang sudah membantu. Kiranya gimana ya, masih ada lah kekuatan saya untuk melawan itu. Dan saya juga berharap Tuhan akan selalu ada di dalam kehidupan saya untuk membantu, untuk menolong, menopang setiap apa yang saya kerjakan itu boleh menjadi berkat juga buat keluarga, buat Koko juga. Sampai dengan saat ini juga saya masih mengimani kalau memang dalam kehidupan rumah tangga kami berdua itu suatu saat akan berubah gitu, untuk kedepannya menjadi keluarga yang baik di hadapan Tuhan, di hadapan keluarga besar gitu. Mungkin ya sampai dengan sekarang Koko juga sedikit-sedikit sudah mulai ada berubah. Dan sejak kemarin begitu, yang nggak tahu ya, manusia namanya boleh berjanji, tapi saya bilang saya tidak ingin janji, dan saya juga tidak ingin dikecewakan dengan namanya janji-janji. Saya cuma perlu pembuktian. Tidak ada kata janji itu, saya dari dulu saya tidak pernah percaya sama yang nanti janji ya gini, nanti janji itu nggak ada. Yang penting tunjukkan kamu bisa sebenarnya merubah semuanya menjadi keluarga yang baik, menjadi imam yang baik. Karena kan tanggung jawab kamu juga besar di hadapan Tuhan untuk membawa saya, dan itu pun sebaliknya. Jadi sama-sama aja sekarang saya juga berjalan ya untuk kembali memperbaharui dari awal sampai saat ini, karena saya juga sama-sama mungkin memiliki kesalahan yang mungkin nggak bisa dimaafkan atau gimana kan. Tapi ya intinya di keluarga kita sama-sama untuk saling keterbukaan sekarang, untuk saling percaya bahwa ya sudah, kita mulai dari awal, kita mulai dari yang baru, seperti waktu kamu dan saya pertama kali kenal, pertama kali kita nikah juga. Jadi ya udahlah, yang kemarin katanya. Jadi Koko juga sekarang udah mulai ini ya, udah mulai balik lagi. Puji Tuhan, udah 2 hari ini malah saya apa sih dikit-dikit telepon sekarang. Jadi saya kalau kemana-mana nggak bisa terlalu ini kan, kayak tadi
udah mulai berpikir yang baliknya kayak dulu lagi. Bukannya saya senang berpikir, enggak sih, cuma ya puji Tuhan, jadi udah sekarang mulai gini dia mau berubah sikapnya, dan saya juga minta sama si Koko untuk udahlah segala omongan yang jelek tentang saya dari teman kamu, dari keluarga kamu, ya udah tutup semuanya, dan saya cuma mau saya dan kamu yang berjalan untuk kedepannya, tidak ada kata orang lain di dalam rumah tangga saya dan kamu sampai dengan mungkin nanti sampai dengan kamu berdua tua atau dengan sampai mau memisahkan, itulah yang saya minta. Dan mudah-mudahan juga kedepannya Tuhan memberikan kepercayaan yang masih dengan saat ini nih, saya masih berharap Tuhan bisa kasih omongan buat saya dan Koko, mungkin itu saja kerinduan dari kami berdua. Terima kasih untuk kesempatan yang diberikan, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Tuhan, kita akan memberikan persembahan. Kita akan memberikan lagu besarkan nama Tuhan.
Sebentar kami akan mendengarkan sebagian daripada firman-Mu ya Bapa. Bersihkan, kuduskan kami Bapa, agar firman Tuhan tidak lalu dengan sia-sia Tuhan, tetapi kami boleh melakukannya ya Bapa. Terima kasih Tuhan, kami juga telah memberikan persembahan. Biar Tuhan besar kecilnya Tuhan, Tuhan yang tahu Bapa selalu memberkati kami Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah mengucap syukur dan berterima kasih. Haleluya, amin. Shalom. Amin. Selamat sore semua. Haleluya. Dimanapun kita ada dalam rumah Tuhan. Perhadapkan hati kita dengan sukacita. Amin. Amin ya. Hari ini kita tidak berpanjang lagi, kita akan mendengar satu tema khotbah pada sore hari ini tentang sebuah kata takut. Amin. Ya, takut. Siapa yang di sini nggak pernah takut? Hah? Siapa yang di sini nggak pernah takut? Kayaknya nggak pernah takut cuma anak kecil.
Dia gak pernah takut gak punya pampers. Dia gak pernah takut gak pernah dikasih susu. Dia gak pernah takut apa yang dia mau pakai. Dia gak pernah takut, pokoknya semua serba ada. Dia gak pernah takut ternyata baik. Tapi ketika dot itu tidak nempel di bibirnya, dia nangis, mulai cemas, mulai khawatir, langsung lagu dangdut. Kopi dangdut langsung mantap saudara. Anak satu aja kalau begadang mantap, apalagi anak dua saudara. Kepala saya muter-muter. Orang bilang susah dicari sendiri. Lu susah cari sendiri, capek lu cari sendiri, inilah cari sendiri. Gak apa-apa. Kalau kehendak Tuhan, siapa yang bisa menolak? Ya, kalau kehendak Tuhan tidak ada yang bisa menolak. Dan rasa takut, khawatir, cemas itu terjadi dalam segenap kehidupan manusia. Kita akan baca di Markus 6 ayat 45 sampai 52. Markus 6 ayat 45. Di luar mulai aja nih. Kita buat dulu. Kita akan baca ini. Saya baca ayat yang ganjil, saudara jemaat Tuhan baca ayat yang genap ya, biar kita semua mengerti akan firman Tuhan. Sesudah itu Yesus segera memerintahkan murid-muridnya naik ke perahu dan berangkat lebih dulu ke seberang, ke Betsaida. Sementara itu ia menyuruh orang banyak pulang. Sesudah itu, setelah ia berpisah dari mereka, ia pergi ke bukit untuk berdoa. Ketika hari sudah malam, perahu itu sudah di tengah danau, sedang Yesus tinggal sendirian di darat. 8. ketika mereka mendayung menangis bersama, maka kira-kira jam 3 malam ia datang kepada mereka berjalan di atas air dan hendak melewati dia. Ketika mereka melihat dia, yaitu Yesus berjalan di atas air, mereka mengira bahwa ia adalah hantu. Lalu mereka berteriak-teriak, "Ayo, ada hantu di danau ini!" Buktinya ada bisa berdiri berjalan di atas air. Lanjut ayat 1 jemaat Tuhan. Sebab mereka semua melihat dia dan mereka sangat kecewa. Tetapi sekarang dia Belum Pak, jangan lupa. ada 51 bilang. sudah 51 Pak, 51. Lalu ia naik ke perahu dan kepada mereka, dan ikut berjalan. Mereka sangat tercengang dan dingin. 52 kita baca sama-sama ya. Sebab sesudah peristiwa roti itu, mereka belum juga mengerti dan hati mereka tetap gegil. Ternyata kalau kita teliti, saudara bisa baca di Google. Tuhan berkata di dalam Alkitab kita Perjanjian Baru dan Perjanjian Lama, kata zaman takut itu 365 hari. 365 kali sama dengan 365 hari dalam satu tahun hidup manusia. Berarti Tuhan tahu setiap kita setiap hari itu mengkonsumsi satu kata takut. Rasa cemas, rasa khawatir, rasa tidak berdaya. Sebab itu Alkitab kita tuh buku yang sangat ajaib. Kenapa bisa dari Perjanjian Baru dan Perjanjian Lama dihitung di global itu 365 kali Tuhan bilang jangan takut. Berarti kita ini manusia penakut. Kita ini manusia yang takut. Kita ini manusia yang khawatir. Kita ini manusia yang cemas.
Di cerita ini dikatakan lebih gamblang lagi di Markus 6 ayat 45, kita kembali ke 45 Kak. Demikian juga terjadi di dalam hal murid-murid Yesus. Padahal mereka sama-sama setiap hari dengan Yesus. Padahal mereka selalu lihat ada Yesus di sekitar mereka. Apalagi kita yang belum pernah melihat Yesus. Saya sudah dari tahu melihat Yesus dari kepala sampai kaki. Ada? Belum ada. Kalau Ibu Fitri datang itu ya, dia cuma lihat tangan yang bersinar dengan jubah putih. Saya juga cemburu Bu Fitri. Enak bener kamu bisa lihat. Saya dari kecil anak pendeta gak pernah lihat. Lihat. Sesudah itu Yesus segera memerintahkan murid-muridnya naik ke perahu dan berangkat lebih dahulu ke seberang ke Betsaida. Murid-murid yang bersama-sama dengan Yesus melakukan perintah enggak? Melakukan. Mendengar perintah enggak? Mendengar. Kita orang percaya mendengar perintah Tuhan enggak? Melakukan enggak? Melakukan. Sementara itu dia menyuruh orang banyak pulang. Kita akan bedah ayat ini. Jadi ketika Yesus berkhotbah, banyak orang mengikuti dia. Ketika sudah malam, Yesus bilang sama murid-muridnya, "Yuk, kamu pergi dulu naik perahu ke seberang, ke kota namanya Betsaida, melalui danau yang disebut Danau Kapernaum." Danau itu saudara biasanya tenang. Danau itu biasanya tenang, tidak seperti laut yang ombak deras itu. Danau itu ada ombaknya, tidak memungkiri danau itu punya ombak. Tapi hari itu mereka itu murid-murid Yesus itu kebanyakan nelayan. Di laut aja berani, atau apalagi cuma di danau. Kapasitas kehidupan kita ketika kita mendengar dan melakukan firman, seringkali kita mengandalkan diri kita sendiri. Bisa naik motor pakai helm ya, bisa kok, deket. Begitu sampai ke perapatan, cubrak, yang bocor apa? Kepala. Seringkali kita juga begitu, seperti istilahnya. Ketika kita mendengar firman, melakukannya, kita seringkali mengukur kapasitas hidup kita. Gampang itu firman itu buat kita. Kecuali asal jangan minum teh manis saja. Kalau nggak minum besti sehari rasanya nggak enak. Gitu ya. Iklan. Jadi saudara kasih Tuhan. Sementara itu Yesus juga menyuruh orang banyak pulang. Jadi yang ikut berbondong-bondong dengan mereka, udah pulang ke rumah, pulang. Saya sudah selesai, ibadah selesai. Silakan pulang beraktivitas kembali dengan keluargamu. Jadi ada 3 golongan. Murid-murid suruh pergi, Tuhan Yesus tetap ada di situ, dan orang banyak disuruh pulang ke rumah masing-masing. Jadi cerita ini berkata bahwa mereka melakukan apa yang Tuhan bikin, apa yang Tuhan bicarakan, apa yang Tuhan perintahkan, dan mereka buat persis sama. Ayat 46. Setelah dia berpisah, dari Tuhan berpisah dari mereka, dari murid-muridnya, dia pergi ke bukit untuk berdoa. Ya, dia pergi ke bukit untuk berdoa. Ini salah satu bukti bahwa pelayanan Tuhan adalah pelayanan yang penuh dengan kerendahan hati. Ketika dia selesai melayani orang banyak, melakukan banyak mujizat, dia mengasingkan diri untuk dia berdoa. Kayak HP ya saudara. Kalau kita udah nonton TikTok, Facebook, Instagram, WhatsApp segala macam sudah selesai, habis baterainya nggak? Habis. Ada gitu beli handphone 20 juta nggak pernah habis baterainya. Bohong. Harus sih. Yesus lakukan itu ketika dia sudah keluarkan energinya untuk melayani Tuhan. Ada saat-saatnya mereka duduk. Tuhan duduk di kaki Tuhan, di kaki
tuh, nggak usah berdoa. Atau nggak usah berdoa, bener-bener kalau cuma jalan mulai tuh doang sih. Didoain, gak didoain, didoain segitu malaikat ya tante. Apa lagi? Saya kan cuma siur doang, nggak usah berdoa. Yang berdoa tuh WL, guru sekolah minggu, yang berdoa tuh di sini itu berdoa enggak. Yesus mengajar kita ketika kita selesai berdoa, selesai melayani kita berdoa. Tuh yang maha kuasa aja berdoa, laki apalagi kita yang keluarganya kuasa apa? Wajib berdoa ya. 47. Kita mau lihat. Ketika hari sudah malam, perahu itu sudah di tengah danau dan sedang Yesus tinggal sendirian di darat. Ayat 47 ini mengatakan bahwa Allah itu dahsyat. Dia bisa tahu Yesus itu dahsyat. Dari matanya dia bisa lihat murid-muridnya sudah ada di tengah-tengah danau. Dan dia tetap ada di daratan, di atas gunung. Saudara, kalau engkau mau melihat segala sesuatunya dengan ringan, kalau engkau mau melihat segala sesuatunya dengan mudah, gampang. Naik ke gunungnya Tuhan berdoa. Engkau akan mendapatkan kekuatan yang baru untuk engkau melihat di bawah masalah. Amin. Masalahmu di bawah, gak pernah naik di atasmu. Karena apa? Posisimu di atas, sedang berdoa di atas gunung. Dan kita bisa melihat setiap masalah demi masalah. Ketika kita kuat, kita bisa menghadapi masalah itu. Amin. Ayat 48. Oke. Ketika Yesus melihat betapa payahnya mereka mendayung karena angin serta ada angin topan atau angin tornado, maka kira-kira jam 3 malam ia datang kepada mereka dan berjalan di atas air, dan ia hendak melewati mereka. Jadi ketika kita melakukan firman Tuhan, oke Tuhan, kita turut perintah Tuhan, oke Tuhan, pergi ke danau itu, naik perahu, kau akan dipakai Tuhan di Betsaida. Apa jawabnya? Oke Tuhan. Tapi yang menggagalkan firman Tuhan, yang menggagalkan perintah Tuhan di dalam hidup kita adalah keadaan dunia. Ombak angin serta topan tornado itu yang membuat kita tidak lagi percaya bahwa Tuhan itu ada bersama dengan kita. Kita seringkali lebih memikirkan kesulitan hidup kita, kita lebih seringkali memikirkan kesulitan penyakit kita lebih seringkali memikirkan hal-hal yang menimpa hidup kita daripada kita percaya bahwa Tuhan berkata jangan takut. Perintah Tuhan datang kepada kita. Kalau Dia memerintahkan kepada kita, pasti Tuhan berikan kita kekuatan. Amin. Siapa yang mau dengar perintah Tuhan? Tuhan mau engkau mendengar dan melakukan. Tapi Tuhan menyertai Anda dan saya untuk kita kuat melewatinya sampai jadi pemenang. Kira-kira jam 3 malam, Yesus lihat dari atas bukit ini, murid-muridnya lagi kesusahan, lagi payah. Sesusah apapun hidup saya dan saudara, sesulit apapun hidup saya dan saudara, Dia melihat. Amin. Tinggal tunggu Dia kapan mau turun tangan dalam kehidupan kita. Tinggal tunggu kapan Dia mau jalan di atas air. Loh, Dia jalan di atas air, bukan Dia pakai alat perahu gosip atau jet ski, bukan. Dia berjalan di atas air. Amin, saudara. Amin. Kalau kita jalan di lantai aja sering kepleset, apalagi kalau kita jalan di atas air, ini gak bisa berenang, langsung gaya SOS.
dia jalan di atas air. Bahkan dia hendak melewati perahu yang sudah dimasuki air dalam, perahu yang sedang terombang-ambing oleh angin sakal. Bukankah kehidupan saya dan saudara sering begitu? Kita susah, kita bingung, kita cemas, kita khawatir untuk hari depan kita. Mau sampai di mana Tuhan? Sampai di mana? Tetapi ada kemenangan. Dia akan turun dari bukit dan dia berjalan di atas air menjumpai saya dan saudara. Dia tunjukkan kuasanya, amin. Tunjukkan kuasanya bagi hidup saya dan saudara. Tapi ayat 49, ketika murid-murid melihat Yesus berjalan di atas air, mereka mengira bahwa dia adalah hantu. Jangan ketuk-ketuk. Hantunya senang dikotbahin. Kalau kita cerita tentang hantu, jangan terlalu semangat. Dia senang dikotbahin, mau diceritain ke gue selebriti, inget-inget. Lalu mereka teriak, bayangin, bingung kena perahu yang kena ini, angin sakal, air masuk semua hampir tenggelam. Tiba-tiba dia lihat bayangan putih, Yesus pakai baju putih berjalan di atas air. Langsung kita teriak semua, apa? Hantu! Ya, kalau saudara pergi berwisata ke Pangandaran, jangan pakai baju hijau. Yang baju hijau jangan ke Pangandaran. Yang baju kuning aja ke Pangandaran. Karena apa? Nyiroro kidul, nyidorong, nyijen. Itu senang sama orang yang berpakaian warna hijau. Karena itu adalah seragam kerajaannya. Hati-hati gitu loh ya. Nah ya ini, kita kalau udah masalahnya sulit, kita masalahnya tidak bisa dipecahkan oleh hidup kita sendiri, kita bisa lihat Tuhan serasa kalau suka lihat di Facebook apa yang komedi-komedi yang setan-setanan itu loh, tiba-tiba ada kunti nakutin orang lagi pada modal, lari gitu ya. Kalau saya pakai gitu, pengen tertarik rambutnya ya, pakai gitu pasti. Karena dia nggak mungkin krembat kan kuntinya ya. Kalau nggak krembat kan berarti rontok ya rambutnya ya. Jadi kalau ketemu kunti jambak rambutnya, pasti dia pakai wig. Dia pasti malu kalau jambak rambutnya botak dia. Jangan takut saudara, amin. Jangan lihat Tuhan jadi hantu. Dibalik karena kita tidak lagi percaya perkataan Tuhan bilang sama saya dan saudara jangan takut. Amen. Jadi saudara setiap hari kita harus perkatakan itu 365 hari 365 kali. Hai kamu, no, jangan takut. Amen. Jangan takut. Amen. Jangan cemas, jangan. Amen. Biarkan hidup bersama dengan Tuhan. Amen. Kita berusaha, Tuhan yang menentukan. Tapi jangan makan doang, saudara. Kayak si Dede bayi itu mah pasti dijamin hidupnya oleh saya dan katanya. Bapak Tuhan itu murah hati. Tuhan itu baik, penyayang, pengasih, pengampun. Kita tidur aja di rumah sambil main HP ya kagak ada rezeki. Kita harus bekerja, kita harus berusaha. Jangan sampai kita lihat Tuhan mau nolong kita, kita teriakin dia kan? Kasih pulau aja Tuhan Yesus juga kalau begitu. 50. Dan sebab mereka semua melihat Yesus, mereka pun sangat terkejut. Tetapi segera ia berkata kepada mereka, tenanglah, aku ini, jangan takut. Dia katakan dari sini, jangan takut. Jangan takut, umur saya sudah tua, jangan takut.
Jangan takut, Tuhan sediakan semua yang terbaik. Amin. Mereka takut, udah takut kan Yesus ya, jadi bukan hantu. Ternyata mereka sangat terkejut, mereka kaget. Yang diteriakin hantu ternyata penolong. Yang diteriakin hantu ternyata orang yang berkuasa yang mau menolong hidup mereka. Sampai Yesus berkata, tenanglah, aku ini loh Yesus. Inilah Tuhan kita yang sudah menyerahkan hidupnya untuk saya dan saudara. Tenanglah, Yesus ini, aku ini. Jangan takut. Walaupun hidup kita penuh dengan problema, hidup kita penuh masalah. Saya percaya tidak ada satu orang pun di sini tidak mengalami air mata. Kadang-kala sama suami aja bodohnya setengah mati aja. Di sini baru cerita tuh. Padahal mereka baru berapa tahun nih? Mau 4 tahun. Sudah siap bercerai? Barangkali sudah ada gantinya. Baru 4 tahun. Kalau Pak Erwin ditanya saya, Pak kita menikah usia berapa ya? Kayaknya baru 2 tahun apa ya? Padahal kita udah 18 tahun. Kayaknya baru sebentar kita nikah. Kok ya Mas ini cepet banget ya, udah 18 tahun ya, kan gitu. Iya udah 18 tahun. Perasaan ini baru. Cintanya selalu membara. Cintanya selalu baru. Kasih sayang itu selalu bertumbuh. Tidak ada kata lu, gua, duit lu, nggak ada. Hidup gua, hidup lu terserah, nggak ada. Hidupmu dan hidupku bersama. Ketika suami istri bersahati dekat itu, amin. Sesuatu yang mustahil, yang tidak pernah dipikir, yang tidak pernah diucap, tidak pernah dilihat oleh mata, tidak pernah timbul dalam hati, Tuhan sediakan. Tenanglah, aku ini masih Tuhan loh, belum ganti, bukan hantu. Jangan. Kalau kita baca di ayat kitab lainnya yaitu di dalam Matius 14 ayat 22 dan 23 dan Yohanes 6 ayat 16 sampai 21, di situ dikatakan ada yang murid yang pengen coba jalan di atas air bernama siapa? Petrus. Tuhan, kalau benar itu Engkau, ajaklah aku. Bagus nggak? Tuhan ajaklah aku kemanapun kau pergi. Bagus nggak? Bagus. Tapi ketika iman belum kuat, Petrus juga tenggelam. Petrus tenggelam. Bukan melihat Yesus yang di depannya, yang akan dia hampiri berjalan kepada Yesus, tapi dia lihat masalah, ombak, angin. Ini danau loh. Kalau kelelep kita nggak bisa tahu kedalamannya berapa. Ya ada perahu yang di Danau Toba itu tenggelam, sampai sekarang nggak ketemu bangkainya juga, karena terlalu dalam. Ternyata Danau Toba itu sebenarnya bukan danau, itu sebenarnya gunung. Itu sebenarnya gunung yang tertutup air. Dan arkeologi mengatakan bahwa kalau Danau Toba meletus gunung itu di dalamnya, sepertiga atau seperempat dari bumi ini akan telan. Oh kita senang kalau ke Danau Toba, wih bagus pemandangannya, gunung-gunungnya bagus, mau kemana kita lewati ini semua. Tapi sesungguhnya saudara, itu bukan danau yang aman. Satu waktu akan meletus gunung yang ada di dalamnya. Dan itu arkeologi mengatakan bahwa itu sangat dahsyat akibatnya. Bahkan ada kebekuan di bumi ketika Gunung Toba itu meletus. Saya baca itu merinding saudara. Kan kita kan senang ya kalau ada Danau Toba, apalagi orang baru kan, itu nyeserin udang-udang di sekitar Danau Toba itu banyak udang, banyak teri-teri kecil. Ini kita senang nyeser-nyeser begitu. Tapi Tuhan katakan hari ini jangan takut. Amin. 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 Jangan takut, yuk jangan takut. Saya sama Tuhan.
Ayat 51. Lalu ia naik ke perahu mendapatkan mereka dan angin pun redalah. Mereka sangat tercengang dan bingung. Yesus tidak mau lagi hidup di antara air. Dia masuk ke dalam perahu untuk hidup bersama dengan kita. Amin. Amin. Bukankah kita ini sedang mengarungi bahtera kehidupan? Bukankah kita sedang ada di perahu kehidupan? Undang dia hadir bersama-sama dengan hidup kita. Amin. Supaya kita hidup itu tercengang dan bingung akan kebaikan. Loh, Tuhan kok bisa ya? Aduh Tuhan kok bisa ya kasih rezeki saya? Tuhan kok yang bisa ya sayang sama saya? Tuhan kok bisa ya menyediakan apa yang dibutuhkan tepat pada waktunya? Kita tercengang dan bingung apa yang sudah kukerjakan untuk Tuhan. Sehingga Tuhan begitu baik bagiku. Sehingga Tuhan begitu sayang bagiku. Ayat ke-52, ayat terakhir ya. Sebab sesudah peristiwa roti, artinya ketika Tuhan memberi makan. Jangan salahkan Mama ini suka kasih makan ya. Saya cuma ikut kata Tuhan loh. Ya, saya cuma mau ikut kata Tuhan. Berilah mereka makan. Jadi jangan marah. Oh tadi sih makan dulu. Jangan ya. Tuhan itu memberikan makanan secara rohani waktu pelayanannya, tapi memberikan juga makanan jasmani. Dia bertanggung jawab atas rohani dan jasmani hidup kita. Dan saya coba pelayanan itu. Dulu waktu saya jadi pengerja nggak punya duit mau ngasih makan saudara, kalau punya duit nggak kerja jadi pengerja. Begitu saya pindah ke Tangerang, saya bikin pelayanan meja yang tadinya bersih cuma tapak meja doang, penuh makanan. Ada Ibu Helis, ayo ada ibu-ibu yang lain patungan. Saya masak nasinya situ, masak balado telurnya, saya masak sopnya, saya bawa kerupuknya. Habis ibadah, pelayan Tuhan makan. Biasanya mau cari ada yang kawan, ada yang ke bakmi, ada yang ke mana lagi, rumah makan Padang, ada yang makan gorengan dua sama lontong. Soalnya kalau beda kita banyak orang jualan. Tapi saya bilang, kita bikin pelayanan meja. Karena banyak anak-anak mahasiswa yang melayani, mungkin duitnya pas-pasan buat ngekos. Kalau hari Minggu, hari Sabtu, hari ibadah, hari Kamis dulu lumayan perbaikan gizi. Duitnya utuh, bibirnya masuk, bentuknya sebel. Kalau orang sudah bilang ngerti? Ngerti lah. Itu bikin pelayanan meja. Dan saya bangga dengan semua kebersamaan itu. Guru-guru sekolah minggu bisa makan bareng, pemuda bisa makan bareng, pemusik PLC bisa makan bareng. Lalu hemat apa Jereko? Pokoknya yang tahu ada datang. Sebab sesudah peristiwa roti itu orang selalu berpikir bahwa Yesus itu cuma bisa kasih makan, nggak bisa menyelesaikan masalah dalam hidup. Gak bisa menyelesaikan obat-obat datang dalam hidup. Yang tahu cuma Tuhan bisa bagi-bagi roti, beli di Hasanah bisa, di Global bisa, di Pina bisa, gitu ya, di Heni bisa. Tapi mereka belum juga mengerti dan hati mereka tetap begitu. Inilah sayang yang berkulit Yesus. Tapi Tuhan tetap sama yang mengasihi murid-murid Yesus dan mengasihi kita. Amen. Dia masuk ke perahu kehidupan kita. Ketika kita minta tolong Tuhan, tolong rumah tanggaku, Tuhan tolong perahu kehidupan usahaku, Tuhan tolong kehidupan anak-anakku. Oh, dia hadir. Karena dia hanya mengetuk. Yang membuka siapa? Saya dan saudara. Amen. Kalau Tuhan belum masuk pada saudara, belum buka pintu hatimu untuk dia,
pintu kehidupanmu, pintu usahamu, pintu rumah tanggamu, pintu segala pintu yang ada di dalam itu. Tetapi ketika kau membuka pintu, welcome Tuhan, silakan masuk. Ini hidupku yang amburadul, ini hidupku yang rumput, ini hidupku yang gak bisa dilihat orang. Ayolah Tuhan, masuk, silahkan. Tuhan mau duduk di mana? Di tengah, di pinggir. Tuhan mau duduk di mana? Silahkan. Tuhan mau tidur di mana? Silahkan. Asal engkau ada di dalam rumahku, setiap urusanku beres kabeh. Amin. Setiap urusanku beres kabeh. Saudara, saya perlu saksikan anak kami ini, Sofia dan Sofi adalah, kita tidak tahu kalau mamanya itu kena hepatitis B, dan itu menular kepada anak lewat darah. Saya begitu tahu begitu saya takut, gemeter saya saudara. Saya bilang, Pak, cari duit, kita harus vaksin anak ini sebelum 12 jam. Karena setelah dikepul vaksin, sebelum 12 jam anak ini clear, tidak kena hepatitis. Orang mau vaksinnya mahal vaksin hepatitis itu. Kalau bahkan suami saya cari duit biar anak ini bisa bertolong. 2 loh, bukan 1, 2. Saya berdoa, Tuhan tolong ada duitnya, Tuhan tolong ada segala sesuatu yang dibutuhkan. Vaksinnya ada, duitnya ada, tenaga medisnya ada, semua lengkap. Makanya saya bilang teman-teman, jangan ditengok dulu ya, soalnya vaksinnya sedang bekerja. Saudara mungkin nggak tahu air mata saya, saudara nggak tahu keberatan saya, tapi saya sangat down. Tuhan, gimana ini anak ya? Udah saya nggak bisa nolong, tapi ya sakit pula. Berapa berobat hepatitis kalau dia terus? Nggak bisa, saya baca di Google. 12 jam setelah kelahiran harus divaksin. Tuhan tolong, semuanya beres. Beri kemuliaan bagi Tuhan kita, amin. Jangan takut, ada Tuhan, amin. Yuk kita bagi berdiri, terima kasih. Imam musik untuk sama-sama menaikkan pujian ini, kita akan berdoa. Katakan di dalam diri kita sendiri, di dalam hidup kita, ku tidak takut sebab Tuhan besertaku. Haleluya Yesus.
Engkau mau masuk dalam perahu kehidupan kami Tuhan. Apapun gelombang masalah yang kami hadapi, asalkan ada Engkau di dalam kehidupan kami. Kami percaya Tuhan, pertolongan-Mu, mujizat-Mu Tuhan nyata dalam kehidupan kami. Kami terima firman-Mu ini Tuhan, biarlah itu menguatkan Tuhan kami masing-masing. Terima kasih Tuhan untuk malam hari ini. Hamba berdoa Tuhan untuk memberi berkati Tuhan di masa-masa usia ini yang sudah tua, Tuhan, dalam kesehatan ekstra, kekuatan dari Engkau, pengharapan, segala doanya, pergumulan yang Kau campur tangan. Bapak memberkati juga untuk Ibu Erna Tuhan, Bapak memberkati pekerjaannya, apa yang dilakukan dibuat berhasil, bahkan kerinduannya, apapun yang dia Tuhan doakan Tuhan, biar terjadi sesuai dengan kehendak. Kami juga berdoa Tuhan untuk Tante Lei bersama dengan Tuhan memberkati orang tua ini Tuhan di masa-masa usia tuanya, biar Tuhan mujizat nyata dalam keluarga ini, untuk anak-anaknya, untuk cucunya dimanapun mereka berada, ada kesehatan, kekuatan, perlindungan dari Engkau. Berkati juga untuk Tante Kemon bersama berkati dalam usaha yang dikelola, biar dibuat berhasil. Berkat-berkat mengalir dalam kehidupan orang tua ini, bahkan kedua anaknya dimanapun mereka berada, ada dalam perlindungan-Nya Bapak. Kami juga berdoa Tuhan untuk keluarga dari Tuhan Bapak Salihon Tuhan dan Ibu. Kau memberkati Ibu ini Tuhan yang setia dalam beribadah Tuhan. Apapun kerinduannya Tuhan, pergumulan percabutan, ada berkat-berkat mengalir, ada Tuhan pertolongan yang nyata atas keluarga ini Tuhan. Memberkati juga untuk Tante Korisa bersama dengan Tuhan bersama. Berkati Tuhan mereka berdua, berikan damai segala sukacita. Bahkan ada pekerjaan-pekerjaan yang akan selalu Tuhan memberkati mereka ya Bapak. Terima kasih Yesus, terima kasih memberkati untuk Tante Nom dengan Engkau Tuhan, dan menguatkan keluarga ini, ada kesembuhan, ada mujizat terjadi Tuhan. Kami tak bosan, kami tak Tuhan jenuh untuk selalu berdoa untuk Engkau. Kami rindu kenyataan mujizat terjadi atas keluarga ini, bahkan ketinggalan mereka Tuhan. Engkau yang memberkati. Berkati juga untuk Flore di masa mudanya Tuhan, kerinduannya untuk berkuliah dan bercampur tangan segala apa yang dibutuhkan, bahkan di keuangan apapun Tuhan, Engkau yang akan mencukupi. Engkau yang mengadakan memberkati juga Tuhan untuk Cilogi bersama keluarganya Tuhan. Berkati Tuhan apa yang dia pergumulkan, apa yang dia Tuhan doakan dalam pelayanannya, terus Tuhan Kau pakai ya Bapak. Bahkan suami dan kedua anaknya Tuhan, kami percaya Kau dapat menangkap mereka untuk mereka percaya kepada-Mu ya Bapak. Terima kasih, terima kasih. Memberkati Tuhan juga untuk hamba-Mu, gembala kami, biar Tuhan senantiasa diberikan kesehatan, kekuatan, urapan dari surga turun atasnya Tuhan, untuk memimpin kami setiap jemaat Tuhan. Bahkan kami berdoa untuk Bapak gembala kami yang ada di Tangerang, Tuhan Kau menyertai kemanapun dia pergi Tuhan. Kau memberkati segala usaha pekerjaannya Bapak. Bahkan untuk Moses dan kedua anak Vivi dan Pia Tuhan, Kau memberkati tumbuh kepada mereka hikmat turun atas Engkau ya Bapak. Berkati juga hamba-Mu beserta istri dan kedua anak hamba. Pakailah kami untuk jadi alat-Mu, untuk memberkati orang-orang membawa kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Tuhan untuk malam hari ini Tuhan. Di akhir ibadah kami percaya kami pulang membawa berkat-Mu. Tuhan sertai perjalanan kami pulang, apapun yang kami pakai kendaraan Tuhan. Biar Tuhan Kau yang menjaga melindungi kami sepanjang malam hari ini Tuhan. Tidak ada hal-hal yang mengganggu kami, karena kami percaya malaikat-malaikat-Mu berkubu menjaga melindungi kami. Mari kita angkat hati kita untuk menerima berkat. Tuhan memberkati Engkau dan melindungi Engkau. Tuhan menyinari Engkau dengan wajah-Nya dan memberi Engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi Engkau damai sejahtera. Jemaat yang kasih Tuhan, pulanglah engkau dalam persekutuan dalam kasih Allah Bapa Anaknya yang Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus menyertai kita sampai Maranatha. Tuhan memberkati. Haleluya.